شريك له الملك يا حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله مالك يوم الدين. اهدنا الصراط غير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وخصوصا إلى روح الشيخ بركة الحاجي عبد الرحمن أنبو دلة، له الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, Alhamdulillah pada malam Jumat ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada di antara teman-temannya atau ada mungkin orang tuanya yang sementara ini ataupun keluarganya Allah berikan ujian, Allah berikan cobaan dengan diangkat kesehatannya, maka kita berdoa semoga Allah berikan kesabaran, Allah sembuhkan, dan kesehatannya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum kita mulai pengajiannya, Ustaz mau bertanya dulu. Kenapa ini ada pasukan barak merah di sini nih? Tadi malam Ustadz juga isi pengajian di Ma'had Al-Azhar, salah satu pondok dari pondok yang dicetuskan oleh almarhum Al-Ustadz Dr. Muhammad Aswar Kamarudin. Santrinya juga banyak, tapi tidak pakai tidak pakai begini, topi warna merah. Dia pakai pelanggar. Ini apa pelanggarannya? Tidak menyetor hafalan. Kalau kita sama, yang di belakang sama. Ya begitulah keadaan pondok ya. Kalau kita melanggar aturan, maka kita diajarkan ada konsekuensi dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Kalau melanggar, dapat hukuman. Kalau taat dengan aturan, maka insya Allah belajarnya lebih nyaman. Ini tidak seberapa. Kalian melanggar hanya dipakaikan topi. Kalau Ustadz dulu melanggar, rata-rata itu pembina-pembina dulu atau guru-guru yang dulu itu status yang dulu lebih kejam lagi. Bukan berarti dalam artian mereka kejam karena membenci, tidak. Tapi karena mereka mau melihat anak muridnya baik,
dia tidak setengah-setengah dalam menghukum. Bahkan guru tak di Tonrong itu ketika menghukum luar biasa, luar biasa. Tidak jarang itu ditemukan setiap santri yang diajar pasti pernah kena tampeleng. Tapi bukan berarti dia benci, tidak. Dan bahkan murid-muridnya yang pernah dihukum sama guru tak, alhamdulillah semuanya jadi orang-orang sukses. Karena kenapa? Guru tak menghukum bukan hanya sekedar menghukum, tapi dalam bentuk hukumannya itu terselip doa terbaiknya untuk anak murid. Sehingga yang dihukum pun tidak merasa benci terhadap guru tak. Guru tak siapa? Guru tak Abdul Wahab. Beliau juga salah satu alumni dari Mesir. Fakultas kelulusan Fakultas Syariah wal Qanun. Kalau saya tidak salah. Setiap santrinya, insya Allah setiap santri yang dihukum sama beliau pasti jadi orang. Kalau dihukum kayak begini, tidak seberapa. Belum berapa, belum seberapa hukumannya dibanding ustadz-ustadz yang dulu dihukum sama guru-gurunya. Cuman karena terlalu apa istilahnya, terlalu ketat sekarang aturan, sehingga guru-guru sekarang tidak boleh lagi main fisik, tidak boleh lagi pukul tangan dan lain sebagainya. Nah, salah satu faktornya orang tuanya juga terlalu manja. Bukan cuma orang tuanya, santri yang terlalu manja. Santri yang terlalu. Ya, oke kita lanjut. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumihi fid darain min qabl alamin. Ad-Daurani rakam 6, rakam 9, bukan 9. Ya, nomor 9 itu kan? Oh iya, nomor 9. Ad-Daurani, istilah dauran. Ini hafalkan istilahnya. Apa yang dimaksud dengan dauran? Huwa tarattabu syai'u ala syai' as-salihi lil illati. Li illati wujudil li illati wujudi. Au, oh salah. Li illatin wujudan au adaman. Ini tidak terlalu kentara tulisannya ya. Jadi ad-dauran itu huwa adalah tarattabu syai', tersusunnya sesuatu ala syai'i, di atas sesuatu as-salihi li illati, as-salihi yang cocok li illati menjadi sebuah faktor penyebab, faktor penyebab. Apa maksudnya Ustaz? Jadi dauran itu adalah sesuatu yang dimana sesuatu ini keberadaannya, adanya sesuatu ini dilandasi dengan keberadaan sesuatu yang lain. Tidak ada ini kalau tidak ada ini. Ulang ya. Jadi dauran itu keberadaan sesuatu yang dimana keberadaannya ini berdasarkan adanya sesuatu yang lain. Kalau tidak ada ini, maka tidak ada ini. Contoh sederhana. Seandainya tidak ada apa ini? Pelanggaran, ya. Contoh real, maka tidak ada hukuman. Adanya pelanggaran sehingga adanya hukum. Maka itu dibilang atau yang dimaksud dengan daurani. Tarattabu syai'u ala syai'is salihi lil illati wujudan, keberadaannya, au adaman
atau ketiadaannya, atau ketiadaannya. Jadi sesuatu yang sebelah ini dia bisa ada karena ada ini. Kalau tidak ada ini, maka tidak ada ini. Orang bisa dihukum kalau ada pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran, maka tidak ada hukum. Begitu juga dengan pahala. Orang dikasih pahala karena ada amal. Amal soleh. Kalau berbuat pahala, berbuat amal soleh, maka mendapatkan pahala. Kalau tidak berbuat amal soleh, maka tidak mendapatkan pahala. Maka keberadaan pahala ini berdasarkan atas keberadaannya perbuatan baik. Pusing. Belum itu apa-apa, angkat tangan kalau pusing. Yang di atas pusing. Bisa dipaham? Jelas ya? Contoh real lagi. Yang paling sederhana kan tadi sudah itu. Masalah hukuman. Jadi tidak mungkin dihukum kalau tidak melanggar. Karena adanya perbuatan pelanggaran maka ada hukuman. Siapa nama tanah? Hah? Adrian. Adrian. Oh, kita dengarkan dulu azannya.
Jadi contoh lain, siapa tadi namanya? Adrian. Adanya Adrian, sebelum dia diberi nama Adrian, dia lahir. Lahirnya Adrian di muka bumi ini sehingga orang tuanya memberikan nama Adrian. Seandainya perempuan yang lahir bukan Adrian namanya, Adriani. Jadi keberadaan nama Adrian, penamaan nama Adrian karena lahirnya orangnya. Seandainya tidak lahir ki, ada dikasih nama, tidak ada. Nah, contoh yang lain di dalam kitab Kaujubir Rajami, seperti wujubi wajibnya wajibnya ar-rajami, hukuman rajam. Tahu hukuman rajam? Yang ditanam orang baru dilempar batu, dirajam. Wahadil muhsini, dan apa ya? Wa wazinal muhsini. Itu kayak. Jadi yang di situ yang dimaksud wajibnya dirajam bagi orang yang telah mempunyai pasangan lalu berzina. Berzina dia, maka dengan adanya dia melakukan perbuatan zina, adanya hukuman, muncul hukuman. Hukuman apa namanya? Rajam. Yujadu, adanya atau diadakannya rajam biwujudihi, karena adanya perbuatan zina. Wa ta'adamu, dan tidak ada hukuman rajam diadamihi kalau tidak ada perbuatan zina. Ada pertanyaan sampai di sini tentang dauran? Jadi dauran itu keberadaan sesuatu yang dimana keberadaan sesuatu ini berlandaskan dengan sesuatu yang lain. Terus ar-rakam asyara, nomor 10, al-munaqidatu. Istilah munaqidah. Apa itu istilah munaqidah? Dia adalah man'u ba'di muqaddimatid dalil. Man'u, mencegah, ba'di, sebahagian, muqaddimati, dari beberapa ad-dalil, argumen. Jadi ada beberapa argumen, lebih dari satu, yang dimana yang lebih dari satu ini salah satunya ada yang dicegah atau ada yang dijatuhkan, tidak dipakai dari argumen tersebut. Tahu argumen? Argumen, tahu argumen? Pendapat. Jadi ada dua misalnya pendapat yang berbeda dan salah satunya ini pendapat bertentangan, maka pendapat ini digugurkan karena bertentangan dengan pendapat yang lain. Itu namanya munafidah. Tafsilan, secara tafsil, terperinci.
Sudah? Yang mana diulang? Ada siapa yang bertanya? Kenapa? Ulan dari munafidah. Oke. Al-munafidatu. Dia adalah, sudah? Man'u ba'di. Mencegah sebahagian atau membatalkan sebahagian. Muqaddimatid dalil. Beberapa dari beberapa argumen atau perkataan bisa juga. Tafsilan secara terperinci. Jadi munafidah itu ada dua argumen yang dimana salah satu dari argumen ini tidak bisa diterima karena bertentangan dengan satu yang lainnya. Maka itu dinamakan munafidah. Menjatuhkan satu argumentasi yang dimana argumen yang jatuh itu bertentangan dengan argumen yang lebih kuat. Kau punya pendapat, ya, kau punya pendapat, orang lain punya pendapat. Di antara dua pendapat ini ada yang lebih kuat pendapatnya. Maka dari kedua pendapat ini ada satu pendapat yang gugur. Kenapa? Karena yang lebih kuat yang lainnya. Sehingga ini dinamakan munafidah. Menggugurkan satu pendapat dari dua pendapat. Seperti halnya misalnya, nahu qaulina masalan seperti perkataan kita, contohnya la nuslimu kilam minal mutaqaddimataini. La nuslimu, kami tidak menerima kilan keduanya secara bersamaan minal mutakaddimaini mutakadimataini dari dua argumen atau pendapat man'an mujarradan, man'an mujarradan, jelas-jelas tertolak, jelas-jelas tertolak. Jadi ada satu pendapat, contoh ya, contoh lain. Warna apa ini? Ini hitam. Kenyataannya sepakatkah kalau saya bilang atau Ustadz bilang ini bukan hitam, ini warna merah? Sepakat tidak? Maka kalian mengatakan ini warna hitam, pendapatnya sesuai dengan realita. Sedangkan Ustadz bilang ini warna merah, maka pendapatnya Ustadz tidak boleh diterima bersamaan dengan pendapat kalian. Dicari yang mana lebih kuat, yang sesuai dengan realita. Siapa punya pendapat yang sesuai dengan realita? Kalian. Maka salah satunya ditolak. Nah, itu namanya proses penolakan, itu namanya munafidah. Pendapatnya Ustadz bertentangan dengan pendapat yang lain sehingga ditolak. Itu namanya munafidah. Ada pertanyaan? Di atas ada pertanyaan. Di bawah, ya. Ye, lumayan. Jangan lagi anu, lagi batu Ustaz. Apa ini? Siapa? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Yang dari mana?
La nuslimu. La nuslimu. Itu. La nuslimu. Yang mana diulang? Dari yang pertama, mana? Dari, no, coba tunjuk baris keberapa dari atas. Man'an mujarradan. Itu ya. Saya ulang dari pertama saja. Jadi munafidah itu adalah man'u ba'di. Man'u artinya mencegah ba'di sebahagian muqaddimatid dalil dari beberapa argumentasi atau pendapat tafsilan secara terperinci. Nahu seperti halnya qauluna perkataan kita masalan contohnya mana contohnya perkataannya itu yang dinamakan munafidah? La nuslimu kilam minal mutaqaddimataini man'an mujarradan. Dari situ ya. La nuslimu, kami tidak menerima kilan keduanya minal mutaqaddimataini man'an mujarradan secara bersamaan, keduanya secara bersamaan. Man'an mujarradan tertolak, mujarradan betul-betul tertolak. Jadi maksudnya bagaimana? Dari kedua argumentasi itu tidak boleh diterima secara bersamaan. Harus ada yang tertolak. Maka kata ungkapan mengatakan kalau kita bilang pendapatnya kita sebagai santri dengan pendapatnya ustadz itu tidak boleh kita terima secara bersamaan. Kenapa? Karena realitanya benda ini warna hitam, bukan warna putih. Paham? Bisakah kita sepakat kalau misalnya kalian ini mengatakan itu Ustadz warnanya hitam, tapi saya bilang tidak, itu warnanya putih. Baru kita sepakat, oh biar bisa kita mau bilang putih, saya bilang hitam. Bisa? Tidak bisa. Secara logika itu cacat, secara logika. Cacat. Karena tidak sesuai dengan realita. Maka perkataan kita mengatakan tertolak, tidak bisa diterima bersamaan dua-duanya. Di situ dia bilang hitam, di situ dia bilang putih atau merah. Tidak mungkin bisa seperti itu. Maka harus ada salah satunya ditolak. Sehingga prosesnya itu dinamakan munafidah. Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Kenapa? Harusnya berlaku. Kalau orang yang mengamalkan betul-betul hukum jinayat, hukum pidana sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka itu harus berlaku. Tetapi syaratnya dulu, ada syaratnya. Tidak semua orang bisa menerapkan hukum rajam. Rajam, tidak semua. Misalnya saya, baru ada orang yang melakukan zina. Saya mau rajam. Tidak bisa, harus ada syarat yang terpenuhi. Salah satunya adalah dia sebagai seorang imam, pemimpin. Yang kedua, adil. Jadi kalau tidak adil, kita orang tidak bisa menghukum rajam. Itu dia ada pembahasannya di pembahasan fikih. Ya, itu diatur syarat-syaratnya. Tapi persoalannya kita hidup di lingkungan atau di negara yang punya hukum hukum pidana tersendiri sehingga perbuatan zina itu ya diatur hukumannya sesuai dengan undang-undang pidana. Paham? Kalau ada negara yang mengaku bahwasanya dia menerapkan Al-Quran dan Sunnah, maka tentunya wajib baginya melakukan hukum rajam ketika mendapatkan pelanggaran zina. Nah, ini pembahasan fikih, bukan pembahasan mantik. Sekarang kita bahas mantik. Jelas ya? Tapi tidak apa-apa. Ada pertanyaan lain? Apa pertanyaanmu? Siapa lagi namamu? Bintang. Bintang-bintang di langit.
Bintang, apa pertanyaan Bintang? Kalau tidak ada pertanyaan, Musa selain tanya, boleh? Boleh, boleh Bintang. Tidak ada pertanyaan tak? Ada yang lain? Silakan, santrinya, ikhwannya, ada? Lanjut, yang di atas lanjut. Terus, nomor 11. Ar-Rakam Ihda Asyar. Nomor 11. Ihda Asyar. An-Naqdu. Nah ini. Beda-beda tipis itu munakidah dengan nakdu. Kalau munakidah, kita garis bawahi dulu. Yang dimaksud dengan munakidah itu adalah perkataan kita, yang dimana perkataan kita itu menghukumi salah satu dari dua argumentasi, bahwa argumentasi itu tertolak. Itu dinamakan perkataan munakidah. Sedangkan nakdu, kenapa? Apa yang tidak kelihatan? Oh, bahasa Arabnya tidak kelihatan. Siapa yang bisa atur? Atur ke dulu. Ini dulu. Sudah is. Ini dulu sudah. Coba ke. Ini agak buram ya. Jadi nomor 11 masih bisa dibaca, 12 masih bisa dibaca, 13 yang tidak bisa sama sekali saya baca. Ada nanti di nomor 13. Insya Allah nanti kita langkai ini di pertemuan selanjutnya. Nah, nomor 11 an-naqdu. Sudah? Jadi apa yang dimaksud dengan naqdu? Itu satu asal kata atau satu akar kata dengan munaqidah, naqdu, naqidah, menjatuhkan atau jatuh, tertolak, atau bahasa kerennya bertentangan. Huwa adalah sudah ibtalu, membatalkan. Jadi tulisannya itu ibtalu, membatalkan. Huwa ibtalu majmu'id dalil, kumpulan dari dalil. Kenapa dibatalkan kumpulan dari dalil? Apa artinya dalil tadi itu? Argumen. Jadi dalil itu bukan maksudnya dalil Al-Quran, bukan argumen. Ya, di sini dalil diartikan argumen. Kalau dalam bahasa fikih dalil itu menuju kepada Al-Quran dan Sunnah beserta qaulus sahabat. Nah, kalau di sini dalil yang dimaksud adalah argumen. Jadi menjatuhkan atau membatalkan majmu'ud dalil, kumpulan argumen. Kenapa bisa dibatalkan argumennya? Bitakhallufil hukmi anhu. Bitakhallufi, karena berbedanya atau terdapatnya perbedaan, bisa juga ketidaksesuaian al-hukmi, hukum anhu, dari hal tersebut. Ini beda tipis. Contohnya tadi, saya kasih lagi contoh yang sama. Ya. Saya bilang ini warna merah, kalian bilang warna hitam.
maka pendapatnya Ustadz namanya naqdun, dibatalkan. Apa bedanya dengan yang pertama? Munafidah, orang yang mendengarkan mengatakan bahwa perkataannya Ustadz itu tidak boleh diterima dengan perkataannya bersamaan dengan perkataannya siapa? Santri. Maka orang yang mengatakan hal tersebut itu namanya prosesnya munafidah. Kalau pendapatnya Ustadz namanya an-naqdu. Kenapa? Karena bertentangan, pendapatnya Ustadz bertentangan dengan hukum anhu, realitanya. Hukumnya apa hukumnya? Saya bilang ini warna merah, betulkah? Betulkah kalau saya bilang warna merah? Kenapa bisa tidak? Karena realitanya warna hitam. Kalau saya bilang, siapa namamu? Siapa? Husni. Sayyid. Sayyid orang ganteng. Betul atau tidak? Betul. 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 Karena tidak mungkin itu kalau saya bilang Sayyid itu orangnya cantik. Nah, itu bertentangan dengan hukumnya. Apa hukumnya? Laki-laki. Dia kan laki-laki. Tidak mungkin dikatakan cantik. Kalau dia laki-laki berarti dikatakan kan? Tidak ada orang yang jelek di dunia ini. Ganteng semua, tapi ganteng itu relatif. Ada yang setengah-setengah. Kenapa? Hah? Kenapa yang bisa? Oh gini ya. Ini sama dengan pertanyaannya santrinya Ustaz di Mangempang. Bagaimana itu dibilang hunsa? Apakah kita bisa mengategorikan dia laki-laki atau perempuan? Dalam pembahasan fikih, ya kita belajar fatul muin, fatul qarib. Hunsa ini bukan bencongnya, bukan bencong. Jadi mohon maaf sekali lagi. Hunsa itu adalah seorang yang mempunyai alat kelamin ganda. Iya, ada penyakit begitu. Kasusnya itu yang baru muncul beberapa tahun yang lalu, seorang atlet diangkat jadi TNI. Dia punya kelamin ganda. Nah, apakah dia dikategorikan laki-laki atau perempuan? Maka dari dua kelamin itu akan ada yang lebih mendominasi, yang mana lebih berfungsi. Kalau yang berfungsi tandanya perempuan, maka dia dikategorikan sebagai perempuan. Kalau dia yang berfungsi laki-laki, maka dia dikategorikan sebagai laki-laki. Pasti ada. Secara ilmu fikih yang Ustaz selama ini pelajari, karena saya juga belum pernah ketemu orangnya, pasti ada yang mendominasi. Itu salah satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Karena kalau tidak ada itu, dengar, kalau tidak ada itu, orang yang kufur atau orang yang mengingkari kekuatan Tuhan pasti akan berbicara. Kenapa tidak bisa menciptakan manusia? Kenapa Tuhan hanya bisa menciptakan manusia laki-laki dan perempuan? Kenapa tidak bisa menciptakan dia laki-laki dia perempuan juga? Itu hikmah, salah satu hikmahnya. Tetapi keberadaannya ini pasti ada yang mendominasi dalam ilmu fikih. Ini pembahasan fikih ya. Allahu a'lam bishawab. Nanti belajar lagi di pelajaran fikih. Oke? Jadi jelas sampai di sini. Nah, tidak mungkin saya katakan si Sayyid ini cantik. Karena kalau saya bilang cantik, maka perkataannya Ustadz namanya naqdun. Terbantahkan. Kenapa bisa terbantahkan atau tertolak? Karena dia mukhalifatu anil hukmi. Menyalahi hukum aslinya. Apa hukum aslinya? Seorang laki-laki mustahil dikatakan perempuan. Nah, kalau punsa dikatakan ganteng atau cantik, tergantung nanti dia yang mendominasi laki-lakinya atau perempuannya. Dibilang tidak bisa dua-duanya. Itu secara logika itu, secara logika. Tidak mungkin ada sesuatu, tidak mungkin ada sesuatu, dengar ya, tidak mungkin ada sesuatu yang kejadian di muka bumi ini dua sesuatu yang bertentangan bersamaan kejadiannya. Contoh,
Saya bilang, siapa lagi nama anda? Sini Ki dulu berdiri dulu. Berdiri ya. Kita sepakati dulu. Mohon maaf ya, bukan berarti mencela. Yang dinamakan tinggi seseorang bisa dikatakan tinggi kalau dia ukurannya berapa meter? 160 ke atas. Ya, 160 itu standar. Oke? Ustadz ini tingginya 165. Paling tidak 160. Jadi tidak tinggi pendek, tidak tinggi tinggi. Kiri sini, berdiri ke dulu. Berdiri ke dulu. Nah, ini mirip-mirip tingginya Ustadz ini. Apa yang kita sepakati dulu ini? Kalau kita sepakati, pendek atau tinggi dia? Sedang-sedang. Sedang-sedang. Coba kita berdiri. Tinggi atau pendek? Sekarang ya, saya kasih logika. Saya kasih logika. Coba gunakan logikanya. Gunakan logikanya. Ini dengan ini ya, ini saja dengan ini. Tidak boleh ada yang lain. Ini saja yang ada. Ini ya. Kalau saya bilang ini pendek, baru saya juga bilang tinggi. Apakah perkataan saya dua-duanya bisa diterima? Pasti ada salah satunya tertolak karena tidak mungkin ada kejadian yang bertentangan, dua kejadian yang bertentangan terjadi bersamaan. Tidak mungkin saya bilang ini hitam, baru saya bilang putih juga. Ya hitam-hitam. Ini putih dan hitam. Apa jadinya? Secara logika cacat. Sakit ini sih. Kurang minum obat. Oke, duduk minum. Paham lagi? Cukup ya? Lanjut. Wa yusamma dan dikatakan aidan juga hal bukan itu. Mohon maaf. Mana tadi? Oh, kaqaulil Hanafi seperti pendapat ulama-ulama Hanafi yang bermazhab Hanafi. Bisa kita turunkan ritmenya sedikit. Kaqaulil Hanafi seperti qauli pendapat atau perkataan. Slow sekali. Bagaimana kalian mau utak? Tidak mungkin itu bersamaan antara slow dengan cepat. Masa mau bilang ke cepat baru tiba-tiba slow. Sedang-sedang. Kakauli seperti perkataan atau pendapat Al-Hanafi. Ulama-ulama mazhab Hanafi. Apa yang dikatakan? Tajibu zakatu. Apa artinya tajibu? Wajib. Dari kata dasar wajib yajibu. Karena failnya az-zakatu pakai tamarbut, maka fil mudari'nya juga harus timbangan hiya. Yazhabu yazhabani yazhabuna tazhabu. Huwa huma hum hiya. Jadi yazhabu yazhabani yazhabuna tazhabu. Bukan tazhabu. Yajiba yajibu yajibani yajibuna tajibu. Jadi tajibu itu timbangannya iya. Az-zakatu zakat. Kenapa fil mudhari'nya menggunakan wazan hiya? Karena failnya mu'an fil halli wajib zakat fil halli sudah dalam
di dalam hali takaran gula. Takaran gula. Selama ini kalian diajar zakat tidak? Pernah diajar zakat? Apa yang wajib zakat? Hmm? Di ujung. Kelas berapa? Kelas 1. Apa itu zakat, nak? Pernah bayar zakat? Pernah bayar zakat? Pernah. Kapan terakhir bayar zakat? Pernah tahu nggak? Waktunya Ramadan tahun lalu. Zakat fitrah. Semua orang yang hidup mendapati malam terakhir Ramadan, berpuasa terakhir Ramadan, maka wajib dia membayarkan zakat. Biar anak kecil, kalau dia dapat, kalau dia dapat malam terakhir, puasa terakhir Ramadan, misalnya hari ini terakhir Ramadan, dapat buka puasanya. Dapat buka puasanya tuh hari ini terakhir, tadi buka puasa. Dia masih hidup, anak kecil ini masih hidup sampai dapat buka puasa. Tiba-tiba meninggal setelah Isya. Apakah anak ini wajib membayar zakat? Wajib. Karena ada apa ini malam terakhir Ramadan, puasa terakhir Ramadan. Tapi kalau bedanya, kalau dalam mazhab mazhab Syafi'i, kalau anaknya nanti lahir misalnya ya, di jam 7 pagi, tapi karena Allah alam qadarullah meninggal di jam 3 sore belum dibuka puasa orang. Apakah dia wajib zakat fitrah? Tidak, karena tidak ada apa puasa terakhir namanya. Itu dikatakan satu puasa ketika orang sudah kalau tidak cukup di satu puasa, puasa terakhirnya, maka tidak dikategorikan sebagai orang yang wajib zakat. Alangkah bagusnya kalau dibayarkan juga nanti mas. Biar anak baik. Kenapa nih? Bukan maksudnya Ustadz dia berpuasa, tidak. Dia hidup mendapati buka puasa terakhir. Hidup, hidup. Jadi kalau mau dia bucok, tidak bucok. Kalau dia hidup, dia dapat bernafas pada saat buka puasa terakhir, maka dia wajib bayar zakat. Mau ke bucok jam 7 pagi, udah apa yang nanti buka puasa di malam terakhir Ramadan, hari terakhir Ramadan, maka tetap wajib zakat. Lain lagi kasusnya, kalau bucek wajib kena ganti puasanya, Ustaz. Ya wajib lah. Kalau tidak wajib, bagaimana nama meninggal nih? Dibayar kafaranya, dendanya. Siapa suruh tidak puasa? Siapa yang dibebani? Keluarganya. Yang penting selama itu keluarganya tahu. Tapi kalau tidak ada tahu, bilang, oh ini bucek, ini orangnya. Maka keluarganya berdosa? Tidak. Apa? Tidak jadi. Lanjut. Ada pertanyaan di atas? Tidak ada. Lanjut. Apa yang dikatakan oleh mazhab Hanafi? Wajib mengeluarkan zakat dalam takaran gula. Oke. Li khabrin dengan dalil hadis addu zakata amwalikum. Tunaikanlah kalian sudah zakata amwalikum, zakat harta-harta kalian. Oke, stop. Stop. Perhatikan ke sini. Jadi mazhab Hanafi mengatakan, diam dulu lah. Ada berapa mazhab? Pertama, Hanafi. Kedua, Maliki. Ketiga, Syafi'i. Yang keempat, jadi yang pertama itu Hanafi. Semasa dengan Maliki. Semasa dengan Maliki. Cuman beda tempat. Nah, terus
Lahirlah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Hanafi. Nah, tidak lama kemudian lahirlah jadi ulama Imam Syafi'i, lahir Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Ahmad bin Hambal belajar kepada Imam Syafi'i. Tapi setiap empat imam ini punya pandangan tersendiri yang berbeda-beda dalam persoalan hukum yang dimana hukum itu tidak jelas dasarnya. Maksudnya tidak jelas di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara terperinci, dalam hadis juga tidak disebutkan secara terperinci. Maka keempat imam ini terkadang condong berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Karena tidak adanya dalil sharih yang jelas yang mengatakan bahwa hukumnya ini. Sehingga empat imam ini berbeda pendapat. Termasuk persoalan zakat. Zakat ya, termasuk persoalan zakat. Zakat di situ dalilnya, dalil kabarnya atau hadisnya adu dengar adu zakata amwalikum, laksanakanlah atau tunaikanlah zakat harta-harta kalian. Nah, Imam Hanafi, ulama-ulama mazhab Hanafi itu berpendapat bahwasanya apa? Wajib juga dikeluarkan zakatnya orang yang berbisnis gula. Berbisnis gula. Terus yang bertanya bilang, dalilukum fayaqulu, maka berkatalah as-sa'il yang bertanya, orang yang bertanya. Jadi ada orang yang bertanya, membantah pendapat ini. Dalilukum, dalil kalian ini, siapa yang dimaksud kalian di sini? Ulama-ulama mazhab Hanafi. Laisa bisahihin, tidak benar, tidak sahih. Bukan tidak benar ya, tidak sahih. Tidak kuat, sahih itu artinya kuat. Sahih. Cuma liwujudihi karena adanya pendapat itu fi suratillahi liwujudihi karena adanya pendapat itu yang mana tadi yang dimaksud pendapat di sini wajib mengeluarkan zakatnya gula wajib mengeluarkan zakatnya gula. Tahu gula? Bagaimana proses pembuatan gula? Dari tebu atau pohon aren. Apakah itu gula merah atau gula pasir? Nah, ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa ketika kita mempunyai atau menanam itu gula, pohon gula tebu ya, wajib juga keluar zakatnya. Wajib juga keluar zakatnya dengan dalil hadis adu zakat amwalikum. Laksanakanlah atau tunaikanlah zakat harta-harta kalian. Terus ada orang yang bertanya, itu dalilmu wahai para ulama mazhab Hanafi tidak kuat, laisa bisahihin. Kalau di sini tidak kuat adabnya itu. Ketika kita mengartikan pendapatnya para ulama, jangan dibilang tertolak. Apalagi ulama-ulama yang jelas kapabilitasnya, yang dibilang tertolak, bisa dibilang tidak kuat atau lemah. Ya, namanya berpendapat. Bisahin liwujudihi karena adanya pendapat itu fi suratillahi dalam bentuk yang tidak sesuai ma'atakhallufil hukmi fi surati dalam bentuk Allah yang tidak sesuai ma'atakallufi dengan bertentangan ma'atakallufi dengan bertentangan
Sudah bertentangan ma takhalluq al-hukmi, hukum anhu darinya. Bil ittifaq, secara ittifaq, kesepakatan jumhur ulama. Kenapa? Karena jumhur ulama sudah sepakat selain dari tanaman apa? Gandum, beras, ya, itu tanaman lain tidak wajib keluar zakatnya. Yang wajib keluar zakatnya gandum dan beras yang menjadi makanan pokok. Itu sudah kesepakatan ulama dalam memahami hadis. Terus diambil hadis para ulama, beberapa dari ulama Hanafi ambil hadis kenapa wajib keluar zakatnya gula, karena itu dikategorikan sebagai harta. Tidak bisa keluar zakatnya gula. Itu pindah keluar zakatnya kalau sudah dijual gulanya, baru menumpuk hasilnya sesuai dengan takaran, ada uangnya sesuai dengan nasab jumlahnya yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an, maka keluar zakat hartanya 2,5%. Seperti misalnya ini kan tadi bilangnya para ulama pusing ya, pusing. Ini belajar fikih lagi sedikit. Ini para ulama mazhab Hanafi bilang itu kalau sudah jadi gula wajib dikeluar gulanya, zakat gulanya, dikeluarkan itu dalam bentuk gula. Dikeluarkan itu dalam bentuk gula. Kenapa mereka berpendapat seperti itu? Karena berlandaskan hadis adu zakata. Apa itu? Kenapa? Kenapa di atas? Oh, saya kira kenapa? Adu, apa yang tadi aku bilang? Kenapa mereka berpendapat bahwa zakat gula itu wajib keluar dalam bentuk gula? Karena berlandaskan hadis adu zakata amwalikum. Keluarkanlah atau bayarkanlah, laksanakanlah zakat harta-harta kalian. Mengatakan bahwa ini gula dikategorikan sebagai harta. Itu bisa dibilang harta kalau dijuali ada hasilnya. Hasilnya inilah ketika dia sudah mencapai satu nisab, haulnya sudah mencukupi, maka wajib keluar zakatnya. Bukan gulanya yang dikeluarkan. Itu sehingga dia bilang pendapatnya ulama-ulama Hanafi ini bertentangan dengan dalil secara ittifaq, secara kesepakatan jumhur ulama. Sehingga pendapat yang pertama tadi di apa? Dibatalkan atau namanya naqadun. Sudah paham? Allahu alam. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah, ada pertanyaan, sudah? Silakan. Pohon apa itu? Pohon gula. Tidak untuk dijual. Wajib keluar zakatnya? Tidak. Dijual nanti jadi harta baru jadi zakat harta, zakat mal. Kalau untuk konsumsi pribadi, nah bukan jadi makanan pokok itu gula, tebu, tidak. Yang wajib keluar zakatnya adalah makanan pokok seperti gandum, beras. Ya, itu keluar zakatnya itu. Ada lagi? Ya, wajib. Tidak dengar. Takaran gula. Kenapa takaran gula? Wajib keluar zakatnya. Kan sudah aku bilang tidak. Tidak. Tapi ulama mazhab Hanafi mengatakan wajib dikeluarkan takaran gulanya itu sebagai zakat. Ulama yang lain tidak. Tidak kuat itu dalilmu. Kenapa? Karena bertentangan dengan kesepakatan yang kedua. Dalilnya itu umum, amwal di situ maksudnya harta
Itu tidak jadi harta kalau dijual gulanya, baru berkumpul uangnya, cukup satu nisab, cukup haulnya, maka keluar hartanya dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk gula. Siapa mau makan gula? Mau jadi penyakit? Allahu alam. Masih ada? Silakan, saya kasih kesempatan. Nah. Ya, apa? Ittifaq itu kesepakatan. Secara kesepakatan. Pendapat ini ya, contoh. Di situ pendapatnya ini. Sama dengan pendapatnya di sini. Di sini juga sama. Di situ juga sama. Cuman ada satu yang berbeda di tengah. Maka yang satu ini pendapatnya tidak sesuai dengan ittifaq kesepakatan yang lain. Yang lebih banyak. Paham? Jadi pendapatnya Imam Ahmad bin Pendapatnya ulama-ulama Hanafi itu bertentangan dengan pendapatnya ulama Maliki, ulama Syafi'i, nah, ulama Hambali. Sehingga pendapatnya tadi sebahagian kecil ini dianggap tidak kuat karena berbeda dengan ittifaq kesepakatan yang lain. Oke, ada lagi sebelum kita tutup? Silakan baca doa kafaratul majelis. Billahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.